Proses identifikasi 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Polri pada Senin 23 September 2024. Sejauh ini, ada 2 perwakilan keluarga yang membawa sejumlah data maupun benda yang berkaitan dengan identitas korban. Hal itu disampaikan oleh Kabid Pelayanan Kedokteran Polisi Rumah Sakit Bayangkara Polri, yakni Kombes Polisi Heri Wijatmoko. Heri mengatakan tim kedokteran forensik bakal mencocokkan sejumlah data maupun benda yang diberikan oleh pihak keluarga terhadap tubuh korban. Adapun data-data yang dimaksud meliputi pencocokan rekam medis, kemudian gigi, sidik jari, DNA maupun properti yang digunakan korban. Kendati begitu, Heri masih enggan mengatakan siapa sosok jenazah yang diantarkan datanya oleh perwakilan keluarga tersebut. Pasalnya hingga kini pihaknya belum bisa mencocokkan identitas jelas daripada jenazah-jenazah tersebut. Sementara itu, saudara, terkait kondisi jenazah, sebelumnya Heri menduga bahwa 7 jenazah yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi telah terendam air selama 24 jam. Adapun hal itu diketahui berdasarkan pemeriksaan awal terhadap 7 jenazah itu pada saat dilakukan proses identifikasi di instalasi kedokteran forensik. Selain itu, Heri juga menuturkan bahwa telah terdapat adanya tanda-tanda proses pembusukan pada tubuh ke-7 jenazah tersebut. Heri mengatakan adanya proses pembusukan ini terjadi setelah ke-7 jenazah diangkat dari dalam air yang sebelumnya bersuhu rendah. Di Rumah Sakit Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari Polsek Jati Asih pada pukul 09.46. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Kami sudah menyiapkan tim antemortem yang ada di gedung DVE untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas pelapor keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari korban tersebut, kemudian kartu keluarga, alat-alat pribadi yang diduga korban, misalnya sikat gigi, sisir, atau baju pribadi yang belum dicuci, termasuk topi. Ini berkaitan dengan pemeriksaan sampel DNA. Kemudian foto korban yang semasa hidup dan terlihat giginya. Jadi nanti akan kami data-data antemortem tersebut akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di postmortem jenazah. Kemudian atau keluarga atau teman yang memiliki informasi dapat menghubungi rumah sakit di gedung DVE sana, ada tim antemortem di 021 809 3288 dengan extension 241 di gedung DVE. Itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kami akan melaksanakan pemeriksaan awal. Terima kasih. Pak, kalau tadi identifikasi berapa orang, Pak? Kan kita baru melakukan pemeriksaan, ada informasi identitas 2 jenazah, tapi akan kami cocokkan dan tim Inavis akan berkolaborasi dengan kami untuk pengambilan sidik jari, mengingat jenazah itu terendam dalam air, jadi memerlukan proses untuk mengambil sidik jari pada jenazah yang terendam dalam air. Untuk penelusuran oleh kepolisian, apakah saat ini masih berlangsung atau enggak, Pak? Gimana? Untuk penelusuran lagi lanjut di kali ini? Nah, nanti bisa dijawab oleh Pak Kapolres. Pak, untuk kondisi 7 jenazah ini diperkirakan sudah berapa hari terendam di... Kalau melihat dari kondisinya, Pak? Jadi dari pemeriksaan awal ke-7 jenazah tersebut memiliki ciri yang sama, hampir sama. Satu, terendam air, juga proses pembusukannya sudah muncul. Jadi air itu suhunya rendah sehingga akan preserve, tapi begitu sudah diambil, dia akan proses pembusukan berjalan. Jadi setidaknya 24 jam. Jadi Rumah Sakit Polri telah Download Tribun X sekarang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.